Ya, selamat pagi Pak Dolfus. Lihat, siang. Yang ya. Sudah siang. Iya, Pak Dolfus masih pakai baju biru nih. Ini bajunya Karitas, bukan bajunya Nasdem. Kemarin di Karena Nasdem, Nasdem Nasdem itu pengurus atau saya sudah, kader biasa? ya, Di Nasdem pengurus atau kader biasa, Bang? saya pengurus sejak Nasdem Sika itu dari Ormas, lalu kemudian dia jadi partai, saya salah satu wakil ketua di Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Sika. Ya, Nasdem sudah punya capres, Bang. Ya, itu Surya Paloh punya capres. Ya, tapi Abang kok begitu Nasdem punya capres, Bang Dolfus mundur. Ya, berpolitik ini kan tidak harus nurut saja, toh. Dan pada akhirnya kita harus mendengarkan suara hati kita. Memangnya kenapa kalau Pak Anies, Bang Dolfus? Mendengar itu 1 minggu sebelumnya kan informasinya kita sudah hampir tahu pasti bahwa Nasdem akan memilih Surya Paloh. Surya Paloh akan memilih Anies. Itu tadi saya tanya terpotong tadi. Kenapa Ya, kalau Anies, Bang? bagi saya itu Anies menakutkan, bukan Aniesnya tapi di belakangnya ini, karena basis politiknya Anies ini kan kelompok-kelompok intoleran. Jadi itu yang pertama. Jadi Anies itu bagi saya misalnya itu identik dengan kekerasan, dengan radikalisme, dengan kelompok-kelompok itu. Iya. Iya, Jadi kalau tapi kan memilih itu Anies, karena apa? Maksudnya itu kan hanya isu saja di Pilkada DKI dulu, Bang. jejak politiknya itu tidak sekedar isu. Semua orang satu republik ini kalau orang masih punya hati, orang akan tahu. Berarti yang Karena Nasdem Sika ini kan proses pemilihannya melibatkan seluruh DPC apa namanya istilahnya kalau Nasdem iya, tingkatan-tingkatan kalau di kabupaten DPD, di DPD ya. provinsi DPW. Ya. Itu kan melibatkan semua itu, Bang. Ya, dia proses formalnya kan seperti itu. Tapi kan keputusan akhir itu ada pada Surya Paloh. Saya mau bilang Nasdem ini kan salah satu partai yang kurang demokratis sih sebenarnya. Contoh misalnya kami di Sika ini agak di luar ya. Jadi kalau di Sika itu Nasdem Sika itu identik dengan Pak Victor. Saya bersama 3 ketua. Pertama kakak Oswaldo Sama, Ya. lalu yang kedua Pak Ansar Era, dan yang ketiga Pak Romanus itu sistemnya tunjuk, tidak melalui mekanisme biasa, misalnya lewat musda apa segala macam, tidak. Tapi Jadi kalau Pak Victor mendukung ini tuh yang dipilih oleh DPP. kalau Pak Victor sendiri, saya sendiri tidak tahu, tapi informasi ini juga informasi, ada teman kasih tahu bahwa Pak Victor juga kecewa dengan itu. Tapi soal dia bentuk kekecewaan dia harus mengundurkan diri kan juga saya pikir tidak juga. Kalau di DPD Nasdem Kabupaten Sika yang mengundurkan diri berapa orang, Bang? Kalau yang sudah mengundurkan diri resmi itu baru saya. Hanya teman-teman lain ini kan apa ya, mereka secara pribadi mereka tidak terima dengan pilihan itu. Kalau soal mereka mau mengundurkan diri apa tidak, saya sendiri kurang tahu. Ini Tapi berat bahwa juga nih. ekspresi Rame-rame. kekecewaan itu nampak lah. Iya, memang banyak kader Nasdem mengundurkan diri dengan apa namanya kemarin pencapresan itu memilih Anies. Ya. Memangnya kalau Bang Dolfus sendiri siapa sebenarnya yang dijagokan ini? Kalau saya pilihannya Pak Ganjar. Ganjar Pranowo. Iya. Iya. Hanya kalau misalnya buat perbandingan kayak banding Ganjar dengan Anies, ya lebih baik saya pilih Ganjar lah. Sehingga begitu. Tapi kalau nanti misalnya Anies, Ganjarnya jadi cawapres, mau masuk lagi tidak di Nasdem, Bang?
Saya pikir itu agak sulit kemungkinan itu. Tidak, kalau misalnya ini kan politik. Kalau misalnya jadi ini kan sebenarnya kepentingannya ini kan kepentingan Pak Surya Paloh secara pribadi. Ini kan beliau kan orangnya oportunis dan sebagai seorang pebisnis dia berpikirnya realistis pragmatis saja. Jadi kemungkinan bahwa Ganjar misalnya ditarik ke Nasdem lalu misalnya menjadi wakilnya Anies atau apa itu agak sulit. Tapi kalau misalnya bisa saja tuh. Iya, ini kan kita berandai-andai. Seperti sebelumnya kan kalau melihat tidak jejaknya Pak diduga Surya Paloh, Nasdem bakal mengusung Anies, itu kan hal yang tidak diduga sebelumnya. Tapi benar terjadi. Indikasi ke sana itu kan sudah lama, sudah sejak tahun lalu sih sebenarnya. Dari 2019. Indikasinya sudah sejak tahun lalu. Ya, hanya secara resmi baru sekarang artinya kan terbukti. Apa yang menjadi indikasi bahwa Nasdem harus Pak Surya Paloh harus memilih ini Anies ya. Baru terbukti saat ini. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir begini, banyak sekali analisa yang berkembang. Ada yang berpikir bahwa melihat dengan track record politiknya Pak Surya Paloh, misalnya mulai ambil contoh paling dekat tahun 2019 kemarin. Ya. Lalu kasusnya Pilgub Jawa Barat. Ya. Jadi waktu itu beliau Nasdem pertama mendeklarasikan Pak Jokowi untuk jadi presiden periode kedua. Dan itu konsisten sampai dengan terakhir, sampai hari ini malah. Begitupun itu. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang sudah menjadi keputusan itu tidak mungkin lagi, kemungkinan untuk berubah sih kecil sekali. Iya. Tapi pertimbangan Pak Surya Paloh, kalau saya membaca sederhana. Membacanya bahwa beliau pertimbangannya kepentingan bisnisnya. Ya, tapi kalau dari pidatonya bukan, itu kepentingan bangsa dan negara ini. Memilih yang paling baik dari yang baik-baik itu. Ya, dan yang paling baik itu Pak Anies. Bahasa orang dagang kan begitu. Ya, pertanyaannya kemudian kalau misalnya Pak Anies dianggap terbaik, ya coba kita sandingkan, karena harus buat perbandingan. Siapa Anies, latar belakangnya seperti apa. Harus ada perbandingan dengan lain. Dan untuk membandingkan itu kan harus duduk diskusi panjang dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Tidak hanya seperti itu saja. Memang berat Bang untuk menyatukan pilihan dari sekian banyak kader Nasdem, itu berat Bang. Mungkin yang paling banyak memilih ke Pak Anies sehingga keputusannya ke situ. Ya bisa saja, artinya ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa saja. Tapi tidak dengan harus kalau misalnya kalau saya ini prinsipnya kan begini, saya ini ada satu orang yang teman-teman mengatakan, kok jangan mundur, kau capek urusin partai sudah sekian lama. Saya bilang, ya saya harus berada di situ sementara saya punya hati, pikiran, jiwa kemana kan itu tidak ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepentingan saya apa sih di partai itu? Sebenarnya saya itu hanya semacam ruang bagi saya untuk mengaktualisasikan diri segala macam. Mau calon DPR juga saya tidak pernah. Hanya supaya saya, tempat saya bersosialisasi diri, bisa bertemu dengan orang lain, bisa bertukar ide, gagasan, pemikiran, situ. Tidak ada kepentingan yang lebih besar lebih itu. Sehingga kekhawatiran bahwa nanti saya keluar dari partai nanti begini begitu, gak ada. Basis kehidupan saya setiap hari di kebun. Nanti jadi kalau ada partai yang mengusung Ganjar, Bang Dolfus bergabung ke situ, ke partai itu? Saya bukan partainya, saya orangnya sih. Sudah siap menjadi relawan Ganjar Pranowo? Ya, saya hanya mungkin menjadi relawan saja. Kalau untuk bergabung di partai saya pikir cukup lah. Sudah berapa 18 tahun. Sekedar ya, itu padahal Bang Dolfus tahu itu kenapa tetap bergabung di Nasdem. Ya, tahu kalau menurut Bang Dolfus ini orientasinya ke bisnis. Tapi dari dulu kenapa Nasdem ini kan awalnya itu kan banyak orang yang
terhipnotis dengan slogan-slogan, dengan jargon-jargon itu. Restorasi. Lalu terakhir itu apa namanya, politik tanpa mahar. Ini kan sesuatu yang baru dalam politik Indonesia. Lalu banyak orang berharap bahwa ini partai masa depan, nasionalis, dan ini masa depan bangsa ini, partai masa depan inilah. Tapi dalam perjalanan bahwa harapan itu sirna, kelihatannya sirna, tapi ya sirna. Dalam perjalanan akhirnya menuai banyak kecewa dan banyak teman-teman yang mundur. Jadi kemarin jabatan di kepengurusan Nasdem apa kemarin, Bang? Saya Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik dan Pengorganisasian. Wakil Ketua Bidang Pendidikan lah. Ya, Pendidikan Politik dan Pengorganisasian. Oke Bang, kita menunggu saja ke depan ini apa yang akan terjadi. Ini kalau Ganjar tidak diusung oleh partai manapun, berarti Bang Dolfus ini di Pilpres akan diam nih. Atau... Ya, saya tidak akan. Kalau misal Ganjar tidak masuk, ya sudah, saya tidak memilih. Jangan Bang, itu pasti masih ada yang lebih baik lah, yang bisa dipilih. Kalau sudah tidak ada pilihan lain, kalau Prabowo masuk, ya mungkin saya akan milih Prabowo. Kalau Ganjar tidak masuk, ya kita memilih pilihan politik ini kan dari sekian kali ini kan minus malum. Kalau Ganjar hanya bisa jadi cawapres, misalnya Prabowo Ganjar, gimana itu Bang? Ya kalau Prabowo Ganjar ya saya tetap milih mereka. Kalau Anies Ganjar? Kalau Anies Ganjar kayaknya susah, agak sulit itu. Sulit ya? Sulit. Banyak analis yang berkembang sih. Idolanya di nomor 2 kan. Ada yang menyebut bahwa Anies ini dicalon untuk semacam bahwa sebenarnya Pak Surya Paloh hatinya tidak ke Anies, yang ke Ganjar. Tapi kan salah satu cara untuk menekan PDIP supaya mendorong Ganjar dan jangan Puan. Ada banyak lah di luar sana. PDIP tapi kan bisa sendiri Bang, bisa pindah ke situ, mungkin Puan Ganjar atau ya kalau Ganjar jadi presiden sih ya. Kalau wakil jangan. Kalau wakil saya tidak mau, karena jadi banserep sama saja. Kecuali wakilnya Prabowo. Kecuali wakilnya Prabowo, karena saya ya masih percaya Prabowo ini masih tokoh nasionalis lah. Kekhawatiran saya pribadi itu kan ke depan ini bukan soal kepentingan, tapi soal radikalisme ini. Kita kan lihat di sosial media tiap hari orang begitu bebas liar mengkampanyekan khilafah ini itu apa segala macam. Ini kan sesuatu menakutkan. Makanya bagi saya Capres 2024 tidak sekedar ini jadi presiden, sini jadi tidak. Tapi soal ini kan kita memilih untuk masa depan negara ini, untuk keutuhan NKRI ini. Maka kita butuh orang-orang yang betul bisa kita yakin bahwa dia ini orang yang tetap akan menjadi pelopor untuk apa namanya. Artinya di pundaknya dia kita masih yakin bahwa Indonesia masih tetap utuh, Indonesia masih tetap seperti hari ini. Amin, amin. Tidak akan tercabik-cabik. Tidak akan tercabik-cabik oleh gerakan-gerakan semacam itu. Oke Bang. Ya, berapa tahun ini di Nasdem Bang? Totalnya? Saya hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. 7. Pengunduran diri ya? 7 tahun. Tapi sejak menjadi ormas sudah bergabung. Sejak dari ormas, kalau di ormas dulu saya anggota biasa. Lalu setelah dia jadi partai, saya jadi wakil ketua bidang. Jadi kami ganti 3 orang ketua itu, saya tetap posisinya tetap. Dari Nasdem Sika yang 0 sampai dan sekarang dapat 4 kursi. Nasdem salah satu partai yang ya mendapat respon positif lah untuk masyarakat Kabupaten Sika. Tapi di terakhir-terakhir ya seperti ini. Dan Gubernur NTT itu Nasdem. Gubernur NTT Nasdem, dan dia gubernur yang saya sangat kecewa. Kampanye untuk dia kesana kemari kecewa. Oke Bang, mau bagaimana lagi? Ini kan sudah ada keputusan
dan tidak bisa diganggu lagi. Baik. Ya, selamat kembali ke menjadi masyarakat biasa, Bang. Bukan Oke, terima kasih banyak. Saya tetap menjadi seorang petani. Ya, terima kasih Bang waktunya. Nanti kita Yo, 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 diskusi yo, lagi. yo. Ya, salam untuk Ya, semua di Maumere, semua keluarga. Ya, oke, oke. oke, selamat siang.